teman-teman, kembali lagi bersama saya, Echa Putria Kurniawati. Di video kali ini saya akan belajar tentang STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, di sini terlihat ada switch 1 dan switch 2 yang masing-masing terhubung dengan FA01. Terus di sini PC 1 terhubung pada PC A dengan IP 172.168.1.1 dan switch 2 terhubung pada PC B dengan IP 172.168.1.2. Nah, misalkan ada sebuah kasus, misalkan kabel yang terhubung antara switch ini putus. Nah, otomatis PC A tidak bisa komunikasi dengan PC B karena tidak ada hubungan penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Kemudian kita menambahkan kabel baru atau kabel cadangan dan terhubung pada FA02. Nah, saat kabel FA01 ini mati otomatis. Kita bisa menggunakan kabel FA02 ini. Jadi nanti PC A bisa komunikasi dengan PC B. Tapi kalau misalkan kabel FA01 ini masih menyala, maka akan terjadi locking. Jadi logging itu adalah paket yang muter-muter di jaringan. Contoh misalkan PC A ingin mengirimkan paket ke PC B. Pertama paket akan dikirimkan ke switch 1 dan dari switch ini akan diprogreskan ke FA01 dan juga FA02. Terus di switch 2 akan dikirimkan ke PC B. Lalu akan dikirimkan kembali ke switch 1. Namun di switch 1 ini akan kembali membroadcast lagi ke FA01 dan FA02. Itu pun seterusnya ya teman-teman. Intinya paketnya hanya akan muter-muter di jaringan saja ya. Jadi itulah yang namanya logging. Nah, agar tidak terjadi logging, salah satu port di switch ini harus diblokir. Seperti itu untuk pengertian mengenai tray protokol ya. Nah, teman-teman, untuk menentukan port yang akan diblokir itu ada teorinya. Ya, di sini ada switch 1, switch 2, dan switch 3 dengan MAC address. Misalkan AA untuk switch 1, BB untuk switch yang kedua, dan CC untuk switch yang ketiga. Nah, hexadecimal itu akan dari 1 sampai F, yaitu 1 sampai 10 untuk angka. Nah, untuk A ini sebagai 10, B 11, C 12, D 13, dan seterusnya sampai F ya teman-teman. Sebelumnya, kita melakukan konfigurasi kita harus mencari root bridge terlebih dahulu. Root bridge itu adalah kita sebut saja raja. Jadi kita harus mencari dari switch ini mana yang raja. Untuk mencari root bridge itu kita harus mencari bridge ID-nya. Nah, untuk mencari bridge ID kita lihat dari priority-nya. Tapi by default semua switch itu priority-nya adalah 32768 karena priority-nya sama. Jadi kita harus mencari dari MAC address-nya ya teman-teman. Oke, contoh di sini untuk mencari port switch itu kan tadi dilihat dari priority terkecil. Tapi karena priority-nya sama, kita akan mencari MAC address-nya yang terkecil. Dalam hal ini MAC address-nya yang terkecil adalah AA karena AA adalah 1010, BB itu 2020, dan CC itu 3030. Jadi switch 1 ini adalah sebagai root bridge atau raja. Kemudian switch 2 dan switch 3 ini adalah non-root bridge ya atau NRB. Kemudian untuk root bridge itu semua portnya statusnya itu up ya teman-teman. Artinya port itu root bridge itu disebut dengan designated port. Jadi portnya pasti menyala atau up. Jadi di C1 ini FA01 dan FA02-nya itu adalah designated port. Nah, untuk non-root bridge itu ada yang namanya port. Untuk port itu artinya adalah port yang paling cepat terhubung dengan root bridge. Jadi untuk switch 2, port yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA01 dan switch 3. Port yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA01 juga ya teman-teman. Nah, ini tadi adalah yang namanya port. Ini statusnya adalah up atau menyala ya. Berarti yang harus diblokir adalah FA02 di antara switch 2 dan switch 3 ini. Kemudian untuk mencari port yang diblokir, kita harus mencari lagi dari priority terkecil dan juga MAC address terkecilnya. Seperti itu mencari root bridge. Nah, di sini BB itu lebih kecil dibandingkan dengan CC. Artinya FA02 di switch 2 ini namanya adalah designated port, yaitu menyala. Berarti FA02 yang di switch 3 ini adalah port yang akan diblokir. Nah, namanya adalah alternate port. Jadi begitu teman-teman untuk teori penentukan blocking port pada spanning tree protocol. Sekarang kita akan membuat topologi atau mencoba spanning tree protocol. Di sini kita tambahkan 3 switch.
Oke, kita ganti dulu nama switch-nya. Ini adalah switch 3. Nah, ini adalah switch yang kedua. Ini switch yang ke-1. Dan juga switch ketiga juga ya. Ini kan 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3, dan switch 3 ke switch 1. Oke, sekarang kita akan matikan lampu LED-nya ya teman-teman. Kita masuk ke option, terus preference. Nah, di bagian ini kita mencentang ya teman-teman, atau tidak dicentangkan. Oke, sudah. Jadi topologi ini adalah sebuah lingkaran ya teman-teman. Meskipun bentuknya segitiga, karena paket yang dikirimkan akan bolak-balik atau muter-muter. Nah, di spanning tree protocol itu ada port yang harus diblokir agar paketnya tidak looping atau berputar-putar di dalam jaringan saja. Nah, sebelumnya kita sudah belajar teori blocking portnya ya. Sekarang kita langsung perhatikan saja. Pertama, kita harus mencari route bridge-nya terlebih dahulu. Terus untuk mencari route bridge itu kita harus mencari bridge ID-nya. Nah, untuk mencari batch ID kita lihat di priority terkecil. Karena priority-nya itu sama yaitu 32768. Maka kita harus mencari dari MAC address terkecilnya. Oke, kita akan mencari dulu MAC address dari switch ini. Pertama, kita ke switch 1. Kita cek yaitu show interface VLAN 1. Nah, di sini ada address list. Terus ini adalah MAC address-nya ya teman-teman. Kita kopikan saja. Kita pastikan. Kemudian kita lanjutkan untuk cari di switch yang kedua. So, interface plan 1. Oke, ini adalah MAC address-nya. Kita kopikan ya. Terakhir kita ke switch yang ketiga. Oke, teman-teman, ini sudah. Dalam hal ini MAC address terkecilnya itu adalah pada switch yang kedua ya teman-teman. Karena MAC address-nya yaitu adalah 0001 artinya 1. Dan untuk yang switch yang ke 1 yaitu 00 artinya itu 14. Dan untuk switch yang ketiga adalah sama seperti switch yang pertama yaitu 1. Jadi MAC address terkecilnya itu ada pada switch yang kedua. Jadi switch yang kedua ini adalah sebagai route bridge. Kemudian untuk switch 1 dan switch yang ketiga ini adalah non-route bridge atau NRB ya teman-teman. Nah, tadi untuk port yang di route bridge itu seharusnya adalah up. Semua yang bisa kita sebut sebagai designated port. Kita kasih teks dulu. Di sini juga designated port. Kita kasih teks dulu. Di sini juga designated port. Oke, jadi port-port yang ada di route bridge itu statusnya up semua ya teman-teman, atau bisa kita sebut sebagai designated port. Nah, selanjutnya di non-route bridge atau NRB itu ada yang namanya route port, yaitu port yang paling cepat terhubung pada route bridge di switch yang pertama. Port yang paling cepat terhubung pada route bridge adalah FA01 ya teman-teman. Kemudian di switch yang ketiga yang paling cepat terhubung ke route bridge adalah FA01 juga. Kita kasih teks dulu. Oke, jadi port yang akan diblokir itu ada pada FA02 di antara switch yang pertama dan switch yang ketiganya ini ya teman-teman. Sekarang kita cari port yang harus kita blokirkan dulu. Untuk mencarinya sama seperti mencari route bridge, yaitu kita lihat dari priority dan juga MAC address-nya di antara switch 1 dan switch yang ketiga ini. Di MAC address kecilnya yaitu switch yang ketiga ya teman-teman, yaitu 1. Artinya F02 di switch 3 ini adalah designated port, kemudian F02 di switch 1 adalah alternate port. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan menyalakan lampu LED-nya. Kita juga buktikan apakah teori untuk menentukan port yang harus diblokir itu benar atau tidak. Kita centang lagi ya di sini. Nah, benar ya teman-teman, bisa dilihat bahwa yang diblokir itu adalah port F02 pada switch yang pertama. Jadi, teorinya itu benar ya teman-teman. Jadi, seperti itu ya teman-teman untuk menentukan spanning tree protocol. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai host.
kita tuliskan dulu. Jadi cost ini ya cost ini itu sama seperti road port. Nah, road port itu adalah port berapa yang paling cepat menuju road bridge. Dalam hal ini di switch 1, port yang paling cepat menuju road bridge itu adalah FA01. Sebenarnya untuk switch 1 ini ada dua jalur yang bisa menunjukkan ke road bridge, yaitu FA01 ya langsung menuju road bridge dan FA02 yang harus muter terlebih dahulu. Namun di sini untuk melihat yang paling tercepat menuju road bridge itu dilihat dari cost. Nah, cost ini berdasarkan bandwidth-nya. Misalkan di sini ada 10 MB dan costnya adalah 100. Terus 100 MB costnya adalah 19 dan 1 giga yaitu 4 dan seterusnya. Jadi masing-masing di sini itu bandwidth-nya adalah 100 MB. Seperti itu ya teman-teman. Nah, masing-masing ini adalah 100 MB. Untuk memudahkan kita coba lihat di switch-nya. Kita lihat yaitu so spanning tree. Bisa dilihat ya bahwa costnya adalah 19. Artinya bandwidth-nya itu 100 MB. Di sini untuk FA01 itu adalah sebagai road port ya teman-teman. Dan untuk FA02 itu sebagai alternate port. Ini untuk di switch 1. Sekarang kita coba hapus port utamanya yang menuju road bridge-nya. Kita coba hapus. Nah, kalau kita hapus, nanti di switch pertama dalam interface 02 ini akan menjadi road port dan alternate portnya akan menyala ya teman-teman. Nah, sekarang sudah menyala ya teman-teman, yang tadinya menjadi alternate port. Terus kita coba lihat costnya, kita cek lagi. So, spanning tree. Di sini sekarang costnya adalah 38. Kenapa 38? Karena di sini adalah 19 dan di sini 19. 19 ditambah 19 adalah 38. Gitu ya teman-teman. Kita coba hubungkan kembali. Nah, alternate port-nya akan kembali seperti sebelumnya ya. So, spanning tree. Bisa dilihat di sini costnya berubah menjadi 19 lagi. Artinya PP-nya adalah 100 MB. Itu untuk penjelasan tentang cost. Selanjutnya, kita akan belajar manipulasi bandwidth. Karena di sini masing-masingnya itu 100 MB. Costnya adalah 19. Nah, di sini kita akan mencoba manipulasi bandwidth-nya. Langsung saja kita coba di switch pertama. Di sini, road port-nya adalah FA01 ya, teman-teman. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian kita manipulasi yaitu speed 10 MB. Oke, selesai. Kita coba lihat ya, teman-teman. Di sini bahwa FA01 itu akan menjadi alternate port karena di FA02 ini lebih cepat costnya daripada di FA01. Jadi yang akan di blocking itu FA01. Kita coba hapus kabel yang di sini. Kita coba hapus kabel yang ini ya. Terus kita percepat. Nah, di FA01 ini akan menyala dan kecepatannya menjadi 10 MB. Seperti itu ya teman-teman. Untuk manipulasi bandwidth, kita kembalikan seperti semula lagi. Kita hubungkan, konfigurasi lagi, kita masuk ke interface FA01. Dan bandwidthnya kita ubah menjadi 100 MB. Oke, kita cek. Show spanning tree. Nah, costnya ini sudah menjadi 19 lagi ya teman-teman. Jadi kecepatannya menjadi 100 MB lagi. Dan di port FA01 itu akan menyala kembali. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk manipulasi bandwidth itu kita konfigurasikan costnya. Lanjut kita akan mencoba manipulasi road bridge. Nah, road bridge itu kan kita cari dari bridge ID dan bridge ID itu kita lihat dari priority dan MAC address terkecilnya. Nah, setiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru ya teman-teman. Jadi di sini misalkan switch 2 itu adalah switch lama dengan tahun 2012. Terus ingin menambahkan switch 3 dengan switch pada tahun 2022. Nah, pastinya MAC address-nya lebih kecil yang dulu daripada yang sekarang atau switch yang ketiga. Dari segi performance, switch baru pasti lebih bagus daripada switch yang lama. Karena hal itu kita butuh yang namanya manipulasi road bridge. Gitu ya teman-teman. Contoh langsung saja. Kita coba konfigurasi. Nah, di sini konfigurasinya itu kita mulai dari priority-nya. Kita masuk ke switch yang ketiga.
Terus kita konfigurasikan yaitu spanning tree VLAN 1. Karena di sini kita pakai VLAN pertama, yaitu defaultnya. Terus spanning tree VLAN 1 priority. Nah, di sini bebas mau pilih yang mana dari 0 sampai 61440. Akan kita coba bebas yaitu 1927. Nah, di sini ada keterangan karena by default itu 32768. Itu akan ganti menjadi 28672. Karena untuk mencari rock disk itu kan kita lihat dari priority kecil yang teman-teman. Nah, jadi kita ambil yang lebih kecil dari defaultnya. Oke, kita ganti priority-nya yaitu 2867. Nah, seperti di atas ya, 28672. Oke, selesai. Kita coba FaceTime portrait-nya. Bisa dilihat ya, yang tadinya alternate port itu menjadi menyala dan sekarang alternate portnya itu berpindah ke FA01. Jadi sekarang switch yang 3 ini menjadi hot switch dan semuanya portnya itu menjadi designated port. Kemudian untuk switch yang kedua, untuk portnya itu adalah FA02 karena yang paling cepat terhubung ke hot switch itu adalah FA02. Dan untuk switch 1 untuk portnya itu adalah FA02 juga ya teman-teman. Karena yang paling cepat terhubung ke switch itu adalah F102. Kemudian di switch 2 dan switch 1 ini akan dipertimbangkan kembali priority dan MAC address-nya terkecilnya. Berhubung di sini MAC address terkecil itu ada di switch yang kedua, jadi F101 di switch 2 ini menjadi designated port dan F101 di switch 1 ini menjadi alternate port ya teman-teman. Yaitu port yang diblokir ini ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi port bridge. Sekarang kita kembalikan seperti semula. Kita masuk ke switch yang ketiga. Terus no spanning tree VLAN 1 priority. Kita enter. Oke, kita coba victim dulu. Victim format. Di sini kembali lagi menjadi alternate port. Dan hot disk-nya juga kembali di switch yang kedua. Seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi page. Oke, sekarang kita akan belajar VLAN spanning tree. Bisa disebut juga sebagai PFSTP atau per VLAN spanning tree ini, yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Nah, dalam hal ini kita mencoba dalam VLAN pertama. Misalkan di sini kita coba buat yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, terus kita cek do VLAN 3. Ini sudah ya ada ya teman-teman untuk VLAN 2 dan juga VLAN 3. Sekarang kita cek juga spanning tree-nya. Bisa dilihat di sini ada informasi spanning tree untuk pertama. Dalam hal ini kita akan membuat semuanya menjadi terang ya karena akan menjadi berVLAN. Oke, kita setting. Kita masuk ke interface rank F1 sampai 2. Terus switch for mode terang. Oke, ini sudah menjadi mode terang ya. Sekarang kita coba bikin VLAN-nya lagi yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Terus kita cek informasi spanning tree. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah informasi spanning tree pada VLAN pertama. Lalu di sini ada informasi spanning untuk VLAN, kemudian di sini juga ada informasi spanning tree untuk yang ketiga. Nah, ini pada switch yang kedua, ya teman-teman, kita coba ke switch yang ketiga. Terus kita masuk ke interface rank 01 sampai 2. Terus switch for mode terang. Setelah itu kita bikin VLAN-nya itu VLAN 2 dan VLAN 3. Sekarang kita cek informasi spanning tree-nya. Terus spanning tree. Nah, di sini juga ada ya informasi spanning tree untuk yang pertama. Terus kita untuk VLAN kedua dan ini juga ada untuk informasi spanning tree yang di VLAN yang ketiganya. Kita coba juga di switch yang pertama. Kita terangkan dulu. Oke, sudah terang. Sekarang kita bikin VLAN-nya lagi. VLAN 2 terus VLAN yang ketiga. Nah, di
Sini kita cek informasi spanning tree-nya. Di sini juga ada ya teman-teman informasi spanning tree VLAN-nya yang pertama. Terus ini adalah informasi spanning tree yang kedua, VLAN yang kedua. Dan ini juga ada informasi spanning tree untuk VLAN switch yang pertama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi adalah per VLAN spanning tree. Selanjutnya kita akan belajar manipulasi switch pada per VLAN. Nah, jadi untuk VLAN yang pertama switch-nya itu masih tetap di switch yang kedua. Namun untuk VLAN kedua kita akan mengkonfigurasi switch-nya pada di salah satunya. Oke, di sini misalkan kita mempunyai dua komputer pada switch yang kedua dan switch yang pertama. Kita tambahkan dulu. Terus misalkan untuk PC 0 ini adalah VLAN yang pertama dan PC yang kedua ini di sini juga adalah VLAN yang pertama. Kemudian untuk PC yang pertama di sini adalah VLAN 2 dan PC ini adalah VLAN 2. Misalkan pada VLAN pertama mau mengirimkan paket ke VLAN pertama, sudah pasti akan melewati F1 ini ya teman-teman, atau di jalur utamanya baru ke PC yang ketiga. Terus untuk VLAN kedua yaitu PC1 ingin mengirimkan paket ke PC atau VLAN kedua juga itu juga sama melewati jalur utama atau F1. Berarti untuk yang di jalur ini itu tidak dilewati ya teman-teman, atau tidak dipakai. Nah, karena itu untuk VLAN yang pertama misalkan lewat sini atau link utamanya, namun untuk VLAN yang kedua itu akan melewati dari switch yang kedua ke switch yang ketiga. Terus dari switch yang ketiga menuju switch yang pertama, baru akan dikirimkan ke PC ketiga atau VLAN kedua. Jadi artinya salah satu port di sini itu akan diblokir ya teman-teman. Terus untuk memblokingnya itu kita harus bikin root base atau VLAN kedua, yaitu root. Nah, di sini seperti itu ya, adalah pada switch yang ketiga. Oke, kita bikin perhitungan kembali untuk root base-nya itu. Dua portnya ini akan menjadi designated port atau up-nya ya teman-teman. Lalu di switch yang pertama yaitu F2-nya yang menuju base-nya yaitu adalah menjadi port. Dan switch yang kedua juga F2-nya yang paling cepat menuju root base-nya akan menjadi root. Nah, berarti di antara F1 di switch yang 1 dan 2 akan menjadi alternate port atau deblocking ya teman-teman. Langsung saja kita coba konfigurasikan pada switch yang ketiga, yaitu spanning tree VLAN 2 tadi. Di sini bebas dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan coba mengganti menjadi yang 2457 itu. Ini karena akar garisnya itu menjadi lebih kecil. Oke, kita ganti. Terus enter. Kita coba lihat, terus kita percepat aja ya. Nah, bisa dilihat di sini itu menjadi hijau ya teman-teman, artinya menyala. Terus kita coba buktikan, terus penetrate. Oke, kita fokus ke VLAN keduanya. Yang di VLAN 2 ini adalah this switch is good root. Artinya bahwa switch ketiga pada VLAN kedua itu menjadi root switch. Dan di sini untuk F1 dan F2 nya itu menjadi designated port-nya ya teman-teman. Kita coba lihat di switch yang pertama. Terus penetrate. Nah, kita lihat di switch yang kedua bahwa di sini untuk F2-nya itu menjadi root port ya teman-teman. Jadi untuk F2 di switch 1 dan switch yang ketiga ini akan dibandingkan lagi dengan MAC address terkecil atau priority terkecilnya. Karena priority-nya yang sama, kita bandingkan dengan MAC address. Nah, di sini switch yang kedua MAC address-nya adalah A, yaitu 1, dan switch yang satu MAC address-nya adalah E, yaitu 14. Jadi switch yang kedua ini adalah yang menang ya teman-teman. Jadi yang di block itu adalah F1 pada switch yang pertama. Kita lihat lagi bahwa di sini F1-nya itu menjadi alternate port. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tentang manipulasi root base-nya. Soalnya kita akan mencoba pengujian pin pada per VLAN yaitu plating 3-nya. Kita hubungkan dulu PC-nya. Terus kita setting IP-nya pertama di VLAN 10 adalah atau PC 0. Untuk PC 0
atau VLAN ini IP-nya ada 10.10.10.1 dan masnya adalah 255.255.255.0. Terus di PC yang satu atau VLAN yang kedua IP-nya yaitu adalah 20.20.1 20.20.1 dan subnetnya itu masih sama ya. Nah lanjut kita ke yang pertama, yaitu divisi yang kedua adalah VLAN 10, IP-nya yaitu 10.10.10.2. Terus ke divisi yang ketiga atau VLAN yang kedua yaitu 20.20.20.2. Oke sudah, lanjut kita akan masukkan port-portnya itu ke VLAN-nya ya teman-teman. Nah untuk VLAN 10, maaf untuk VLAN yang satu maksudnya ya, itu sudah by default ya teman-teman. Jadi kita langsung konfigurasi untuk yang VLAN yang keduanya. Di sini adalah FA04. Kita masukkan interface FA04, port mode access, switch port mode access ya. Kemudian switch port access 92. Oke sudah, kita lanjut ke switch yang pertama. Di sini VLAN keduanya itu sama-sama yaitu FA04. Kita masuk ke interface FA04. Terus switch port mode access dan switch port access VLAN 2. Nah, kita coba cek dulu VLAN brief. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman VLAN 2-nya. Sekarang kita lanjut untuk pengujiannya PIN-nya. Kita masuk ke tab simulation. Terus kita akan mengirimkan paket dari VLAN 2 ke VLAN 2. Nah, jadi akan kita sudah setting ya teman-teman untuk VLAN-nya. Itu jalurnya akan melewati switch yang ketiga. Kemudian ke switch yang satu. Baru akan dikirimkan ke PC-nya atau VLAN 2. Kita coba perhatikan. Nah, di sini mengirimkan paket AFP ya teman-teman. Artinya belum kenalan, sekarang kita tekan lagi. Nah, di sini mengirimkan paket ICMP artinya paket PIN-nya diterima. Oke, kita kembalikan lagi. Dan di sini successful ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk yang VLAN yang pertama atau VLAN 1. Itu jalurnya dari VLAN 1 atau PC0 ke switch yang pertama. Kemudian melewati jalur utamanya ya teman-teman. Lewat sini, terus ke switch 1, dan langsung dikirimkan ke PC0-nya atau VLAN yang satunya. Kita buktikan lagi. Di sini paket ALP-nya artinya belum berkenalannya. Nah, di sini adalah paket ICMP atau paket PIN, paket diterima. Sekarang kita balas dan di sini juga successful. Sekarang kita balas. Dan di sini juga successful ya teman-teman. Jadi inilah untuk pengujian PIN pada VLAN spanning tree. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar VLAN tree-nya. Kali ini kita akan belajar spanning tree 2 switch. Kita buat topologinya. Kita masukkan 2 switch. Terus kita hubungkan dari switch 1 ke switch yang kedua. Oke, setelah ini kita konfigurasikan pada FA01 dan FA02-nya. Ini menjadi terang, teman-teman. Nah, langsung saja kita masukkan ke switch. Itu switch yang pertama. Interface frame FA1 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Nah, selesai. Sekarang kita ke switch yang kedua. Itu interface rank FA1 sampai 2. Terus switch port mode terang. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan PC di pelabuhan dia 2 ya teman-teman. Terus kita hubungkan. Oke, selesai ya topologinya. Nah, misalkan untuk FA01 ini adalah link utamanya atau jalur utamanya. Lalu ingin membuat link cadangannya itu yaitu FA02 agar misalkan nanti FA01-nya putus, kita bisa diganti menggunakan link cadangannya atau FA02. Nah, di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya, artinya bahwa ada port yang dikopi.
Nah, dalam hal ini ada bahwa yang di blocking itu adalah F102 pada switch yang kedua ya teman-teman. Untuk melakukan perhitungan spin-nya, kita harus mencari load bridge-nya terlebih dahulu. Dan untuk mencari load bridge-nya, kita lihat dari bridge ID-nya. Dan dari bridge ID-nya dilihat dari titik terkecil atau MAC address-nya terkecil ya teman-teman. Dalam hal ini karena protein-nya itu sama, yaitu 32768, artinya di sini kita akan mencari melalui MAC address-nya. Langsung saja kita cari, kita ke switch yang pertama, terus interface 91. Oke, di sini ada isinya seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus ini adalah address-nya. Nah, kita bikin analognya yaitu lanjut ke switch yang kedua ya teman-teman. Itu sama, so interface VLAN 1. Oke, ini adalah address-nya dari switch yang pertama dan ini adalah address dari switch yang kedua. Bisa kita lihat bahwa di sini ini MAC address di switch yang pertama itu adalah 6 dan switch yang kedua itu adalah 14 ya teman-teman. Jadi MAC address yang lebih kecil itu pada switch yang pertama. Jadi switch pertama ini adalah sebagai root bridge dan untuk portnya itu adalah di port ya teman-teman. Kita bikin node-nya dulu. Di sini F101 itu designated portnya adalah F102-nya dan juga designated portnya yaitu adalah 22. Untuk switch 1 dan outputnya, sekarang kita akan mencari rootnya. Nah, mencari root-rootnya itu adalah root yang paling cepat terhubung ke root bridge. Namun, dalam hal ini, untuk F1 dan juga F2-nya, itu sama paling cepat terhubung ke root bridge. Nah, di sini ada aturan baru, yaitu kalau postnya sama ada, yaitu 19 ya, yang artinya kita akan mencari root-rootnya dalam interface yang kecil. Nah, untuk F1 dan F2 itu portnya terkecilnya itu adalah F1 ya teman-teman. Berarti untuk portnya itu adalah F1 dan F2-nya itu menjadi alternate port. Oke ya, sekarang ini ya teman-teman untuk spanning tree pada dua switch. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini pada switch pertama di port F1-nya itu ingin kita blocking. Begitu ya teman-teman. Berarti yang pertama harus dicari adalah root bridge-nya. Kita pindahkan root bridge-nya menjadi di switch yang kedua. Karena yang root bridge-nya itu pastikan semua portnya itu menjadi designated port. Nah, atau menyala ya. Oke, kita langsung saja kita ke switch yang kedua. Kita konfigurasi yaitu spanning tree VLAN 1. Kita lihat dulu ya, kita tanda tanya dulu. Maaf, ditipu. Nah, teman-teman, tahu ya bahwa untuk mengganti priority-nya itu kita harus mengetikkan angkanya. Nah, di sini itu kita bisa mengetikkan yaitu lainnya. Di sini ada yang namanya priority dan juga root. Nah, jadi untuk root itu sama saja dengan kita menggantikan priority, teman-teman. Nah, kita coba yang yaitu spanning tree VLAN 1 pada rootnya ya. Kita tanya lagi. Nah, di sini ada primary dan juga secondary. Dalam hal ini kita akan mengkonfigurasi primary, artinya bahwa untuk switch kedua ini akan dijadikan root bridge-nya dan untuk secondary itu menjadi non-root bridge gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk spanning tree VLAN 1 pada root primary. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek dulu spanning tree. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di sini rootnya itu adalah 2457. Kita akan tahu bahwa default priority-nya itu yaitu 32768. Nah, sekarang kita gantikan menjadi 2457 karena kita tadi sudah mengkonfigurasikan dengan spanning tree VLAN 1 root primary-nya. Nah, yaitu itu seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini bisa dilihat juga di switch is the port-nya. Artinya switch kedua ini juga harus untuk port-nya. Di sini itu menjadi designated port-nya ya semua ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, di sini switch yang kedua ini menjadi root bridge. Nah, kemudian untuk port-nya itu semuanya menjadi designated port. Nah, begini ya teman-teman, untuk switch keduanya itu menjadi root bridge dan sebelahnya portnya itu menjadi designated port. Nah, dalam hal ini kita ingin F1-nya itu menjadi alternate portnya. Nah, disinilah kita akan mengkonversi portnya itu teman. Nah, langsung saja kita masuk ke switch yang pertama. Kita masuk ke interface F1, kemudian kita konfigurasi portnya. Misalkan kita pinginnya yaitu 10 MB. Nah, sudah ya. Oke, kita cek di sini untuk F1 itu warnanya sudah menjadi orange.
Nah, sekarang F1 pada switch yang pertama adalah menjadi alternate port, dan untuk F1 nya itu menjadi root port. Nah, itu ya teman-teman, untuk konfigurasi manipulasi switch pada dua switch. Sekarang kita akan mengenal apa itu spanning tree port status. Nah, teman-teman tahu kan bahwa saat itu kita mencabut kabel, terus kita menghubungkan balik, itu akan menjadi orange. Nah, teman-teman, pada itu, nah untuk menjadi hijau, itu kita akan melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap listening. Kita coba kasih dulu listening, itu juga akan mempelajari spanning tree-nya. Apakah looping, apakah lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening itu ada 15 detik. Nah, teman-teman bisa dilihat di dulu ya. Saya untuk melewati tahap listening, selanjutnya akan melakukan tahap learning. Jadi learning ini sama yaitu mempelajari spending-nya juga dan juga membutuhkan waktu selama 15 detik. Kemudian setelah melewati proses listening dan juga learning, barulah menjadi forwarding. Artinya bahwa paket sekarang bisa untuk dikirim ya teman-teman. Jadi untuk sampai ke tahap forwarding itu harus melewati tahap listening dan juga learning ya teman-teman. Sekarang kita coba buktikan. Misalkan kita cabut yang port ke PC ini, terus kita hubungkan lagi. Kita hubungkan ke F103, maaf. Kemudian kita cek source pen-nya. Nah, di sini masih di tab listening ya, teman-teman. Kita coba tunggu kurang lebih 15 detik. Nah, ini sudah menjadi tahap learning ya, teman-teman. Kita coba lihat. Dan di sini sudah menjadi warna hijau. Nah, teman-teman, jadi untuk mencapai kita tahap forwarding itu kita harus melewati proses listening dan juga learning. Kurang lebihnya itu ya, teman-teman. Untuk spanning tree port statusnya. Selanjutnya kita akan baca apa itu port testnya atau port phrase-nya. Itu artinya akan men-skip proses listening dan juga learning. Nah, misalkan nanti port yang di PC ini kita cabut dan dihubungkan kembali, maka kita akan langsung menjadi hijau tanpa adanya proses listening dan juga learning. Kita langsung saja kita konfigurasikan ya. Kita masuk ke interface F103. Kemudian spanning tree port test. Nah, di sini ada keterangan bahwa F103 ini sudah menjadi perfect. Namun efeknya itu hanya akan ke interface yang bukan non-turking. Jadi untuk port itu hanya digunakan atau hanya berlaku pada port yang bukan terang. Nah, teman-teman seperti itu ya. Oke, sudah kita konfigurasikan. Sekarang kita coba buktikan. Kita cabut. Kemudian kita hubung kembali sebelumnya. Kita tahu ya teman-teman bahwa kalau kita hubungkan kembali itu akan berwarna oranye. Nah, setelah itu konfigurasikan perfectnya itu, maka nanti itu akan langsung hijau atau akan skip proses listening dan juga learning-nya. Kita buktikan. Kita hubungkan ke F103. Nah, di sini sudah langsung berwarna hijau. Nah, jadi prosesnya itu akan skip proses listening dan juga learning. Sedangkan untuk yang di PC ini, misalkan dicabut terus kita hubungkan lagi, kita akan berwarna oranye dan akan melewati proses listening dan juga learning. Sekarang kita konfigurasikan juga process-nya. Kita masuk ke interface F103, kemudian spanning process. Dan di sini juga ada keterangannya teman-teman bahwa F103 ini sudah menjadi port test. Namun efeknya itu hanya pada interface yang non-turking. Itu kita coba buktikan lagi. Kita cabut. Terus kita hubungkan lagi. Dan di sini sudah berwarna hijau. Teman-teman sudah forwarding. Jadi proses itu akan mengikuti proses listening dan juga learning ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk apa itu prosesnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.